Kalau kan ini handmade ya, jadinya dengan kekuatan tangan gitu. Wih, kekuatan super kayak Sailor Moon. Kalau dendam nggak sih Mas? Enggak, Saya nggak tapi- suka dendam soalnya. Tapi, Ya mungkin kadang masih suka sakit hati. nah ya misalkan. podo wae. Tapi kan saya terus nggak melakukan Enggak, harus ini, dendam enggak. itu kan apabila tidak terlampiaskan cukup dibatin apa dua kan masih ada Allah itu. Kalau akhir-akhirnya udah enggak sih Mas? Udah Karena enggak saya ya? 2 tahun ini berarti. Ya nggak tahu. Oke. Terus. Positifnya mungkin itu Iya saya kan? selalu berpikir positif sih Mas. Nje. Ya meskipun itu nggak gampang ya. Iya. Oh. Malah jadi curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sobat Mas Bagus. Kali ini kita kedatangan narasumber di mana beliaunya itu adalah pengusaha UMKM Yogyakarta yang concern di aksesoris home decor daerah Jogja. Mari kita perkenalkan dengan Mbak Sinten. Siti Nurrohmah Mas. Oh, Mbak Siti asli Yogyakarta. Ya asli Kulon Progo dari Jakarta ya. Kulon Progo. Sebelum kita masuk Mbak ke pokok usahanya Mbak Siti. Ya. Sebelum jenengan usaha home decor ini sebelumnya pernah usaha apa Mbak? Kalau saya tuh sebenarnya basicnya di mengajar ya Mas. Cuman kan dulu kuliahnya itu di Murni. Nah tapi dulu cuman usaha kayak ngeles privat gitu ya. Tapi itu dulu belum pernah berpikir kalau ini bisa dijadiin usaha gitu. Jadi cuma kayak ya biar dapat pendapatan pemasukan. Passive income ngoten ya. Gitu. Jadi cuman ngeles-ngeles gitu. Terus pernah juga Corona itu karena yang ngeles itu kan kurang. Masnya udah nggak ada yang mau les gitu ya karena kan dulu di rumah. Itu terus saya jualan celana kolor itu loh. Yang dari 10 ribuan itu. Terus jualan pakaian bayi juga. Nah, pada saat itu suami udah bikin usaha. Maksudnya kan dulu suami pernah bantuin omnya di usaha ini, tapi kan cuma serabutan maksudnya. Nah, terus kan nggak seberapa ya. Nah, itu terus 10 tahun dia keluar kerja di luar gitu. Maksudnya kerja di tempat lain gitu. Nah, terus karena keadaan mendesak juga karena aku pikir pada saat itu kan saya keterima kerja di pendamping kecamatan, lahiran anak juga barengan, terus anaknya nggak ada yang ngomong, akhirnya salah satu harus di rumah. Mengalah, jadinya suami ngalai keluar, terus akhirnya kita udah bikin bahan dulu gitu. Terus pada saat itu juga masih ngelesin kan Mas, tapi ya nggak terlalu banyak juga. Nah terus suami udah keteteran sendiri, akhirnya lesnya ya tak tinggal sebentar, terus saya akhirnya ikut di bagian ini sampai sekarang gitu. Berarti dulu jenengan ngambil kuliah jurusan Matematika. Iya. Guru matematika? Enggak, murni. Oh, murni. Jadi bingung gitu loh Mas, dulu tuh sebenarnya awalnya mau jadi guru. Tapi Mbak, guru murni ini maksudnya? Maksudnya gini, kalau guru kan pendidikan matematika. Oh, ada spesifikasi spesialnya. Ya, ada tuh saya pendidikannya. Kalau saya cuma matematika, jadi ilmu murni gitu loh. Jadi nggak cuma satu mata pelajaran? Enggak, ya tetap satu matematika. Ya, tapi bukan keguruan. Keilmuan. Iya, ilmuwan gitu. Oke, itu mulai kapan jenengan punya gagasan bahwa siklus menjadi guru itu berkurang, terus dengan garwan jenengan seperti itu, terus jenengan dan suami mempunyai ide, ayo kita bikin bahan, kita bikin usaha, itu mulai kapan? Kalau bikin bahannya itu kita mulai 2020 awal gitu kan Mas. Terus iseng-iseng aja, coba posting aja di FB IG gitu. Suami cuman posting aja, kok ada yang tanya, terus akhirnya Mas bisa nggak bikinin? Tadinya kan kita cuma. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2020 akhir kan. Terus Mas kita bisa nggak bikinin? Nah terus suami saya kan Om kan sama Om ya, bahannya kan masih nyuplai sama Om. Nah terus Om bisa nggak bikinkan kayak gini? Wes lah, nggak usah, kamu bikin sendiri aja gitu kan. Karena saran dari Om. Ya karena kan Om saya juga ada orderan lain gitu. Terus nggak mampu waktunya sama ini ya, karena cuma 1-2 dulu kan dulu. Terus ya udah coba-coba bikin sendiri aja gitu. Ya alhamdulillah akhirnya malah ternyata dilalah itu kebetulan langsung di toko itu, Mas aku mau ambil tapi jumlah grosir. Nah itu ya udah dari situ kita terus nyambung sampai sekarang. Oh,
diawali 2021 ya? Ya, jadi ya 2020 akhir itu kita mulai udah jual-jual gitu. Terus langsung alhamdulillah ada order untuk grosir? Iya, langsung ke B2B kita. Jadi maksudnya Dilalah itu mereka ingin jadi reseller. Nah, resellernya itu mereka punya toko di wilayah masing-masing dan itu tidak di Jogja. Jadi kita mulai dari luar Jogja dulu. Karena ya maksud saya, kenapa saya di luar dan online itu karena yang pertama saya ingin mengenalkan ke luar Jogja kalau kamu mau membeli produk ini itu nggak mahal dan nggak harus datang ke sini gitu loh. Online pun bisa. Ya, online bisa. Terus yang kedua di Jogja itu kan udah banyak produsen yang juragan besar-besar. Saya nggak mau merusak pasar mereka yang di lokal gitu. Jadi saya jualnya keluar dulu gitu. Tapi dengan adanya pelaku usaha seperti ini dengan jumlah banyak atau tertentu, tapi respon customer itu kenapa dia bisa secepat itu menyimpulkan bahwa ayo Mbak, aku pengen juga reseller, aku pengen dodolan karaoke. Berarti kan seharusnya gini, kalau jumlah kompetitornya banyak, dia harusnya kan membandingkan, ya kan? Tapi kenapa langsung bisa trust ke Mbak Siti, di mana belum tahu kualitas kapabilitasnya kan? Nah itu kenapa? Kalau itu kalau pada saat itu saya belum belajar bisnis ya, Mas. Jadi saya masih yang penting omset dulu, laris dulu, laku dulu gitu. Itu karena pertama mungkin pada saat itu belum banyak jualan online yang langsung pengrajin atau produsen kayak saya. Oh, gitu, jadi lewat jalan oknum kedua, nggak langsung ke rumah produksinya? Enggak, maksudnya ada yang jual online, tapi dia reseller lokal dan dia supplier. Nah, yang jualan produsen pertama yang online itu pada saat itu ya masih yang nge-up maksudnya saya gitu. Oh, berarti jenengan itu produksi dan jual online langsung. Tidak ada kayak gitu kan? Mungkin ada tuh, tapi beberapa banyak gitu loh, Mas. Mungkin yang Dilalah rezeki atau apa ya, Mas, itu tersalur ke mereka. Nah, terus ya kita cuman organik aja dari dulu, belum pernah ads. Mas sekali. Organik? Iya. Optimasi FB sama IG. Jadi IG saya itu makanya pengikutnya mungkin masih sedikit ya sampai sekarang, karena kan sekarang udah zaman digital ya, Mas. Nah itu dulu saya nggak beli follower atau apa. Jadi, ya betul, mengurangi engagement itu juga. Ya itu ya, cuman ya sekarang karena banyak kompetitor yang ngelihat saya mungkin wah kok langsung banyak ya dari online, kok ini gampang gitu. Mereka ikut-ikutan juga. Nah itu salah satu kayak tantangan kita juga. Mereka langsung jual, nembaki bakul saya dengan harga yang low, rendah, langsung terus dibuang, mateni harga gitu deh. Iya. Terus akhirnya ya mungkin beberapa yang loyal ya masih sama saya, tapi ya enggak ya udah saya iniin. Pada saat itu saya juga jualnya cuman pokoknya intinya aku amanah, aku tulus melayani, jadi ya insya Allah pokoknya intinya tuh kayak udahlah amanah, intinya saya nggak akan bohong atau apa gitu loh, Mas. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ditipu secara online. Juga nggak minta juga ya? Ya nggak minta juga. Karena kebetulan semua reseller kita itu online semua dan belum pernah ketemu, Mas, sampai sekarang. Gitu. Kalau jenengan membahas tentang amanah, tentang sebuah rasa lego lilo itu kan, itu nggak gampang loh orang bisa punya menempeng hati seperti itu ya kan. Karena kalau kita berbicara tentang bisnis itu kan orientasinya tetap keuntungan. Wajar ya Mbak ya. Gitu. Tapi kalau keuntungan itu tidak seimbang dengan produksi atau hasil kan juga akan jadi momok juga itu. Gitu. Nah, di dalam usahanya jenengan itu namanya apa Mbak? Nama usahanya panjenengan apa? Oh, nama usahanya dulu tuh Mandiri Craft. Mandiri Craft. Ya, tapi kan karena terus dihakikan itu kan Mandiri nggak bisa, jadi saya ganti Mahen Craft. Karena Mahen Craft itu Mandiri Handicraft, sebenarnya singkatan aja. Mandiri Handicraft. Ya. Karena di online itu reseller itu udah kenal suami saya itu namanya Kak Handy, jadinya dulu kan saya namain Handicraftku. Itu kan maksudnya karena handicraft itu kan handicraftku itu Kulon Progo gitu loh, Mas. Tapi ternyata kan dihaki, wah nggak bisa ya. Padahal brandingnya udah teman-teman online udah Kak Handy taunya ya handicraft itu Kak Handy gitu loh, Mas. Jadinya ya kegalau juga sih pada saya, tapi ya udahlah tak losin aja. Tapi itu dalam platform CV apa PT Mbak? CV. CV ya.
Ya udah akhirnya pakai Mahen itu baru lolos ya. Akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, fokusnya di Mahencraft itu apa aja dalam pengaplikasian sebuah home decor? Karena kalau kita udah bicara tentang home decor interior baik eksterior rumah itu kan variatif, Mbak. Ya. Apakah dari Mbak Siti menyediakan sampling-sampling yang sudah dijadikan acuan produk ataukah menunggu responsibility customer untuk membuat seperti ini loh? Kita gitu dua-duanya. Oh gitu. Ya, jadi di rumah itu udah ada produk model kita sendiri gitu yang biasa biasa di umum gitu kan. Tapi kita juga menyediakan untuk mereka yang ingin custom gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bicara interior, contoh ya Mbak. Ya. Interior itu kan sama dengan mahal loh Mbak. Ya kan? Iya, benar kan? Ya, kalau kita bicara interior secara global. Tapi dengan usaha jenengan ini, itu tadi jenengan punya gagasan kalau apa yang jenengan tekuni ini cenderung miring atau murah. Ya. Nah, pasti pertanyaan-tanya, tanda tanya kecil bagi orang customer, ini dari apa sih? Oh, ya. Gitu. Itu dari apa sebenarnya? Itu dari serat alam ya, Mas. Itu kita lebih fokus utama tuh sebenarnya itu seagrass atau pandan laut. Jadi tanaman pandan yang di laut. Itu kan seratnya diambil terus kita bikin tali manual gitu. Nah, terus dari itu kita baru dibikin tali semacam kayak tali tampar. Jadi kayak yang buat jemur-jemur itu kalau orang dulu itu loh, Mas. Nah, itu terus kita bikin anyamannya gitu. Tapi kita mixkan dengan sintetis. Sintetisnya menggunakan raffia. Oke. Gitu. Dari pandan laut? Iya. Selain itu apa? Selain itu ada pelepah pisang. Pelepah pisang itu godong gedang. Iya, Tebok. Ya, tebok itu. Jadi lembaran tebok itu kalau kita dipotong. Nanti terus dibikin tali dulu juga, terus baru talinya nanti dibikin produk-produk itu, Mas. Mbak, bikin tali gitu ya, Mbak, maksudnya? Tebok kok jadi tali itu kan kayak tali tau Mas yang kayak itu. Debok, set, terus? Ya nanti melakukan proses kayak dijemur dulu, dikum itu. Oh, direndam untuk ngilangin ini ya, baru lunak ya. Ya, terus nanti ada dipintal juga, dibikin talinya ini Mas. Oh ini? Ya, dipintal pokoknya itu semuanya melalui pemintalan dalam bentuk tali biar talinya bisa dianyam gitu. Berarti ya manual? Ya, kalau deboknya ada yang pakai mesin. Tapi ya mesinnya kadang kita juga bikin sendiri. Kalau yang kayak gini kita mesinnya bukan mesinnya cuma buat alat bantu, tapi kita tetap ada 2 orang gitu nyeret sini, terus nanti dia balik lagi. Ada yang mengoperasikan. Ya. Nah, terus tanya Mbak, ini kenapa ada kayak gini Mbak? Apanya? Itu kayak buat tali nganyamnya. Buat mengikat biar nggak lolos. Ya, jadi itu pakai senar kita, bukan pakai benang. Kalau orang lain mungkin ngiranya pakai benang. Kenapa nggak pakai lem? Kalau lem itu ya nanti nggak kuat Mas. Kalau kan ini handmade ya, jadinya dengan kekuatan tangan gitu. Kekuatan super kayak Sailor Moon. Itu lemnya nanti di akhir Mas. Kalau udah finishing itu kita lem juga. Jadi biar dia jadi keras kayak gitu, lebih keras gitu. Pakai anti teter, anti jamur kayak gitu. Pakai anti teter juga? Ya. Oke. Seru, unik dan lanjut yang masalah interior Mbak. Ini saya berusaha masuk ke pola pikir jenengan di mana produk Mahencraft ini cenderung murah dan terjangkau. Ya. Contoh kita membuat satu kamar dengan semua interior kamar itu dari Mahencraft, habisnya berapa? Ya itu tergantung customernya, biasanya ukurannya berapa dulu kayak Anggap aja 5x4. 5x4 ya mungkin. Kalau mau di fullkan full total gitu ya? Full total. Kalau full total ya mungkin bisa dari mulai 500.000 sampai 2 jutaan mungkin, tergantung apanya. Itu, Mbak? Ya nanti dapat cover pot bisa, terus tempat laundry bag, jadi untuk baju kotor biasanya yang ditaruh di depan pintu, terus nanti tempat sampah kering. Nah itu juga soalnya harganya kan di bawah 100 semuanya ya, kalau yang kecil-kecil kayak gitu di bawah 100 Mas. Terus nanti ada stool anyam mungkin buat dudukan sama mejanya di depan ranjangnya, terus nanti ranjangnya bawahnya ada karpetnya biasanya gitu. Nggak nyampe mahal-mahal sih mungkin kalau lihat. Ya oke. Harganya 500 sampai 2 juta. Pertanyaan saya,
wis badi? Ya alhamdulillah sudah badi ya. Kalau kita nggak banyak-banyak sih ya Mas, soalnya kan kita dibagi-bagi dengan tenaga. Nah di kita itu kita lebih memprioritaskan tenaganya. Jadi istilahnya ya kita memang harus sama-sama berlaba, maksudnya sama-sama badi. Tapi intinya kalau misalkan ada bayaran itu ya dibayar sih tenaganya, kita nanti carry gitu. Nah iya. Berarti di tempat Mbak Siti itu menyediakan media produknya yang mengerjakan dari pemberdayaan masyarakat. Nah, gimana maksudnya pemberdayaan itu? Nah, jadi kita kalau tenaganya itu ada tenaga lepas dan tenaga tetap. Kalau tenaga tetap itu yang cuma di rumah itu paling cuma bagian finishing sama nganyam 1 orang. Jadi paling cuma 2 sampai 3 orang di rumah. Mungkin yang satu handle apa kayak admin gitu loh Mas. Nah, nanti yang lain itu adalah tenaga pemberdayaan. Jadi maksudnya karena di tempat saya itu memang dari dulu sudah sentranya anyaman gitu loh. Nah, jadi kita memberdayakan masyarakat lokal. Nah, jadi kayak ibu-ibu, kayak nuwun sewu yang belum punya pekerjaan, terus kayak yang cuman bertani gitu, nanti mereka bisa membantu untuk membuat produk seperti yang kita inginkan. Itu seperti yang gimana sosialisasi ini jenengan terhadap untuk mengumpulkan ibu-ibu yang hebat atau wanita-wanita yang hebat di situ? Kalau awalnya dulu saya pernah mengajari karena saya nggak mau merusak yang sudah di situ. Maksudnya kan di sentra itu kan sudah ada perkumpulan masyarakat yang dipakai oleh juragan lain misalkan gitu ya Mas. Nah itu kalau dulu saya ngajari dulu di luar kabupaten malahan di Sleman dulu saya pernah ngajari 1 bulan itu terus sampai sekarang juga masih sama saya. Nah terus caranya itu ya nanti di tempat kita itu adalah ada kepala pengepul namanya. Jadi kepala kepala bagian mengumpulkan itu dia yang mempunyai masanya. Jadi istilahnya misalkan pengepulnya Pak A, Pak B, Pak C. Nah itu nanti saya ngasih bahan terus mereka yang keliling ke tenaganya mereka. Jadi istilahnya ya mungkin tenaganya mereka itu ada yang tenaganya B, ada yang tenaganya C, ya itu udah urusan mereka gitu Mas. Jadi jenengan menyediakan fasilitas jembatan untuk mereka kelola sendiri. Tapi ada juga yang dari saya langsung juga banyak gitu. Jadi kalau pengepul itu intinya tambahan pendukung gitu. Kalau dari saya sendiri juga ada. Jadi kayak istilahnya kalau saya sendiri kan mungkin saya ke masyarakat ini, nanti suami ke masyarakat ini gitu. Nah nanti mereka itu udah di bawah handle kita masing-masing. Nah kayak gitu Mas. Nanti kalau udah selesai dibawa ke pengepul ke tempat saya, nanti tempat saya finishing, quality control, penjemuran gitu. Gitu. Rata-rata produk termahal harganya berapa Mbak? Termahal? Kalau nggak custom ya termahal mungkin sekitar, kalau nggak custom ya Mas, kalau nggak custom mungkin 500.000 mungkin ya. Apa itu produknya? Setul panjang. Setul itu kursi anyam. Kursi anyam yang panjang yang sering dibawa ke luar negeri. Biasanya 500.000. Tapi kalau custom karpet, biasanya karpet yang besar itu sampai 2 juta, 3 juta. Karpet? Ya itu ukuran diameter 250 cm itu sekitar 2 jutaan. 250? Enggak, diameter kan lingkaran. Diameter bundar. Lingkaran ya. Ya, paling 2-3 juta itu udah apa ya custom gitu loh Mas. Maksudnya ukurannya tergantung ukuran yang kalau semakin besar semakin mahal gitu. Ya. Tapi kalau itu kalau di sini nggak masuk. Maksudnya di luar. Kalau di sini paling mahal 350. Apa itu? Setul juga mungkin setul yang agak panjang setul itu tempat duduk model apa sih Mbak? Setul itu yang bulat itu loh Mas, bulat. Jadi kursi tapi bulat ada anyamannya. Ininya tengahnya. Alah. Ya. Orang ngerti aku. Ya. Modelnya penasaran aku setul itu. Modelnya macam-macam. Berapa set? Satu set berapa piece? Satu set 2 piece. 2 piece. Ya. Ada meja juga. Tergantung mintanya. Kalau mintanya dikasih meja ya kasih 1 meja. Tapi kalau nggak ada mejanya ya biasanya cuma 1 set itu, terus 1 set sama meja sama karpet. Biasanya orang-orang jualnya kayak gitu. Oke, paling mahal itu ya Mbak ya. Iya. Tapi jenengan dalam mengumpulkan bahan baku atau bahan produksi itu pernah nggak mengalami kesusahan atau apa ya? Bukan hanya kesusahan, kecelakaan. Dalam arti kecelakaan produksi ya. Entah orderan banyak tapi produk bahan baku tidak ada gitu. Kalaupun pernah gimana mensikapinya jenengan? Pernah sih Mas saat itu. Jadi pada saat itu
baru banternya istilahnya baru home decor baru pada saat itu baru naik gitu kan. Terus bahan dijual mahal gitu loh Mas. Nah terus kalau mensikapinya ya selama ini kita kerjasama dengan para pengrajin lain yang dia juga mempunyai bahan tapi kayak istilahnya nempel gitu loh Mas ya. Jadi ya mungkin lebih mahal tapi mau gimana lagi, yang penting kapasitas terpenuhi dulu gitu. Nah kayak masalah apa ya lainnya nantilah, yang penting kapasitas terpenuhi dulu, customer tidak kecewa. Terus kita juga mempunyai beberapa supplier bahan, jadi jangan cuma 1-2 tapi banyak gitu Mas, maksudnya biar untuk nutupi ya sisi ngono ndi gitu ya. Ya meskipun mungkin kalau kita pasti ngambilnya yang efisien ya Mas, dan yang orangnya kepenak, ya itu salah satu juga sih. Maksudnya yang penting efisien dulu gitu kan, mengurangi cost, mengurangi dan lain-lain gitu. Nah terus nanti yang lain paling buat tambahan gitu. Tapi untuk mencari bahan produksinya jenengan di mana? Nah untuk sementara ini kita selain bikin sendiri juga kita dari Gunung Kidul supplier bahan ya, jadi kita beli bahannya terus sama dari Tasikmalaya. Wih, Jabar. Iya. Waduh. Iya kan, tapi itu bentuk bahan pandannya itu beda Mas. Maksudnya dari kualitas sama gede ciliknya itu beda ya. Tapi selama ini kita memang kebanyakannya ada yang banyak dari Tasikmalaya karena memang mereka udah pakai mesin. Jadi, udah lebih rapi. Ya, lebih cepat gitu. Kalau kerapiannya sih sebenarnya sama aja. Ya tergantung kita mau kualitasnya mau seperti apa dulu gitu. Iya. Tapi antara mana tuh tadi Tasik sama Gunung Kidul? Sama. Beda. Selisih harganya berapa ribu? Mahal lokal. Deh? Iya, mahal lokal. Kok iso tuh Mbak? Iya, soalnya kan kalau di Tasik itu kan dia pakai mesin. Kalau di kan lebih mahal. Kan lebih mahal pakai handmade Mas, karena lebih kencang, lebih rapi. Kalau di sini kita pakai tangan. Jadi kayak ngecelik gitu loh Mas namanya kalau di tempatku. Gini-gini. Pokoknya pakai cuman untuk puter-puter itu ya. Ya, jadi lebih kalau handmade kan pasti lebih mahal. Iya sih ya, karena interaksinya sama manusia ya Mbak ya. Lebih kuat juga, lebih rapi. Tapi kalau di CV Mahendcraft itu udah ada berapa orang di situ Mbak pengrajinnya? Kalau pengrajin lepasnya itu sekitar 50-an sih Mas yang bantu selama ini. 50? Ya, itu pengrajin lepasnya ya sama tetapnya sih. Paling kalau tetap paling ya di bawah 5 itu tadi yang di rumah maksudnya. Itu mereka yang pengrajin yang sekian puluh itu di tempat Mbak atau di rumah mereka masing-masing? Di rumah mereka masing-masing. Jadi jenengan sama garwo maringi produk ya? Iya. Oke, ada pesanan iki. Iya. Nah, nanti PIC-nya siapa? Kalau PIC produksi suami, kan saya bagian marketingnya. Jadi kalau yang closing gitu biasanya ya sebenarnya dua-duanya sih Mas, cuman lebih utamanya kalau produksi suami. Tapi untuk saya itu tak bantu quality control karena kalau suami udah enggak ini kan jadinya QC-nya cepat saya. Oh, jenengan QC-nya. Sip. Dalam proses perkembangan si Mahendcraft ini pernah nggak jenengan mendapatkan order yang dimana dalam pengerjaan itu maksimal tapi si customer masih komplain? Sering ya? Bukan sering sih. Pernah ada. Juga pernah. Itu ya. Faktornya apa Mbak? Faktornya mungkin karena ekspedisi juga yang pertama. Jadi kan kadang kita kan jualan online. Berarti faktor eksternal dong, bukan produk. Kalau tapi kan kadang customer nggak tahu Mas kalau itu dari ekspedisi. Padahal dari awalnya sudah di unboxing. Ini Mbak kalau divideokan seperti ini. Tapi kan kadang ada customer yang nggak mau tahu gitu loh Mas. Jadi ekspedisi itu kadang terus kayak seakan-akan dibebankan ke kita. Padahal kan itu bukan salah kita. Cuman kita ya, maksudnya daripada ribut kita menyikapi mengambil jalan tengah, ya udah saya bantu untuk membilangkan ke ekspedisi dan saya negokan nanti untuk dimintakan kayak ganti harganya nanti dari ekspedisinya bagaimana gitu. Ya cuma sampai situ aja. Sampai situ. Ya. Karena kan itu memang bukan kesalahan saya gitu, kecuali kalau dari ekspedisi. Kalau dari produk pernah nggak? Dari produk itu pernah juga sih Mas. Pada saat itu kita kapasitasnya banyak, terus mendekati Lebaran, terus ya maklum lah waktu ya. Diburu-buru, nah gitu loh Mas. Padahal kontainer udah, kalau jadwal kontainer kan harus tepat waktu. Nah kalau enggak kita akan didendakan. Nah terus
ya udah, terus pada saat itu buru-buru, jadinya ada yang nggak sesuai dengan model yang misalkan model A 1, 2, 3 udah bener, tapi kok nomor 4 ini kok ada melewatnya kayak gitu. Ya itu juga pernah. Nah kayak gitu kita reject, jadi istilahnya reject dibalikin ke kita, terus kita diganti yang baru. Kita kalau bisa benahin, kalau enggak ya diganti yang baru. Ya. Nanti yang reject itu biasanya sesuai perjanjian dengan customer, ini boleh dijual keluar enggak. Kalau misalkan boleh dijual, saya jual, tapi mungkin saya rubah sedikit bentuknya gitu. Ya agak susah juga ya Mbak ya. Ya. Memenuhi kebutuhan customer itu ya. Ya. Tapi dalam pemilihan bahan produksi, kenapa jenengan memilih pandan laut sama pepaya? Emang nggak ada bahan lain, Bo? Ada sih, banyak malahan. Karena mungkin karena di sentra saya itu memang awalnya dulu tuh mendong awal mula mendong. Ya itu kayak rumput ilalang gitu loh Mas. Ya serat alam juga. Mendong. Mendong iwak ya? Mendong itu binatang. Oh mendong terus oke kamu iki Mbak. Ya itu kan serat alam juga, itu tanaman mendong itu kan pokoknya semacam kayak semuanya itu semacam kayak rumput. Jadi terus dimultifungsikan gitu Mas. Nah terus tren-trenan gitu, kayak tren-trenan. Jadi pada saat itu mendong, musiman. Pada saat itu mendong, terus habis itu pandan laut, terus pelepah. Nah itu kalau saya kenapa ngambil pandan laut tuh pertama karena di sentra saya memang lebih banyak pandan laut. Jadi mungkin untuk bahan baku, tenaga pemberdayaan, tenaga anyamannya, dan yang bisa dijak kolaborasi itu lebih enak gitu loh Mas. Maksudnya nanti kalau nyarinya gampang, lebih mudah gitu kan. Istilahnya tetangga-tetangga udah kenal, saudara-saudara udah kenal gitu maksudnya. Terus yang kedua itu yang lebih tahan karena dia paling kuat. Maksudnya dari serat alam lainnya itu saya kalau pandan laut kan dia agak keras sama sini kan pandan lautnya ini. Ini kan dia keras, jadi dia lebih tahan dari lembab gitu loh, tidak gampang berjamur gitu. Dan perawatannya mudah. Tapi ini posisi kering ya berarti Mbak ya? Ya harus kering. Karena kalau nggak kering ya nanti musuhnya lembab. Jadi kalau nggak bau, cuman paling nanti akan ada kayak semacam titik-titik kayak jamur kalau kena lembab. Oh iya. Tapi itu pun gampang karena tinggal dibersihin pakai gitu ya? sikat sisa. Jadi berarti tiga ini beda ke semua nih. Ini pandan laut, ini apa? Itu sintetis. Ini raffia warna biru, yang itu raffia warna putih. Oh ini asli biru, bukan dicat? Enggak dicat. Jadi itu sintetis raffia, tapi raffianya bukan tali raffia yang diuber gitu. Ya, itu bentuknya kayak ban mobil gitu. Terus kita pelintir pakai mesin tadi loh Mas ya. Iya, yang dibikin tali tampar juga. Aku gimana? Kagum guyu apa bingung aku kok ya iso wong Indonesia ya sini kreatif loh. Mulakno rasa kiblat luar negeri, lokal wae apik-apik kok. Nggih. Iya toh Mbak? Iya. Ini atasnya apa? Itu sama raffia. Raffia putih. Pokoknya yang sintetis itu raffia Mas. Gitu. Kalau kecuali kalau dari buyer luar biasanya mintanya nggak mau sintetis ya kita harus winter. Winter itu mewarnai bahan pandan itu diwarna sesuai dengan keinginan. Pertanyaanku gini Mbak. Rayap doyan ini? Kalau rayap itu mungkin ini kalau pas bahan masih mentah itu loh Mas biasanya. Ini kan mentah. Ya maksudnya belum di ini. Belum di anu ya. Ini ya finishing, finishing. Anti hewan-hewan tadi. Hewan-hewan. Ya, anti hewan. Anti apa ya? Anti tetek. Ya anti tetek. Ya. Oh, jadi kalau nggak dikasih finishing itu rayap tetap anu toh? Iya. Grogoti toh? Iya bisa. Tapi kan nggak kuat Mas kalau yang kena bawahnya sintetis. Ini ya? Ya nggak kuat ya. Kecuali kalau bawahnya natural, nah itu mungkin bisa. Iya, untungnya kacel nggak boleh. Itu udah ada range harganya. Oh, berarti dari HPP sudah dimarginkan, dimasukkan si tenaga tersebut, sehingga timbul harga jual. Ya. Jadi berdasarkan ukuran dan bahannya biasanya, berdasarkan ukuran dan waktu pengerjaan, terus tingkat kesulitan. Nah itu untuk ketemu jasa pembuatan, hasil jasanya gitu. Iya. Berarti begitu ada orderan masuk, ini jatah kono wis ono dhewe, iki jatah kene ono dhewe gitu kan. Iya. Jadi ya misalkan yang bentuk yang bikin oval sama kotak itu beda Mas. Terus ini kan punya saya anyamannya ada 2 jenis anyaman. Yang ini kalau pakai senar itu kan jahit. Nah itu namanya anyaman jahit. Ini sama yang satu lagi itu anyaman palit yang nggak pakai tali.
itu juga beda orang juga. Jadi beda, maksudnya beda, udah dibagi-bagi. Pokoknya kamu ya yang jahit, kamu yang palit. Jadi istilahnya udah terpilah-pilah gitu loh Mas. Tapi dalam penentuan harga jual, kan tadi sudah ngasih tahu mekanismenya. Untuk ada orderan tertentu, jenengan harus konfirmasi nggak ke pengrajin itu, Bu, nyun ngapunten rezeki ini jenengan semanten pripun. Oh, kalau itu ya, jadi kalau itu sama yang baru ya Mas. Kalau yang udah lama, maksudnya kalau yang udah biasa ngerjain, dia udah tahu kok Mas. Kalau biasanya misalkan ada orderan, kecuali kalau custom, nah itu custom kita taren, kayak Masnya. Saya hitung dulu kira-kira biayanya berapa, segini gimana Bu, oh ya ketinggian apa enggak, nah biasanya ada yang manut aja. Tapi rata-rata custom tuh produk apa Mbak? Custom itu keranjang sama karpet biasanya. Karpet itu kan ada yang karpet kotak kan Mas, nah jadi kadang dia menyesuaikan, oh saya mau buat villa ukurannya berapa, kayak gitu. Nah terus kalau ada yang bulat juga itu custom biasanya kalau yang umum itu diameter 100, dia mintanya diameter 110, nah kayak gitu. Jadi kalau yang custom itu baru taren gitu. Tapi kalau karpet berarti kan kita duduki ya, Pak? Iya, tergantung pemakaian. Enggak, iya kalau ditaruh kadang-kadang di ruang tamu gitu kan, kalau di bawah berarti kan diduduki. Iya. Berbahaya enggak, nujes-nujes enggak sih? Enggak kok, saya aja juga pakai di rumah untuk duduk itu. Ini kayak gini nyogok lah ya bubar. Kan enggak ada ininya kalau karpet Mas, enggak ada talinya. Kan palet. Jadi dia langsung anyaman pakai tangan. Kalau nyubles pasti tangannya juga ketubles Mas. Iya sih ya. Itu ya. Oh iya, bukan pakai ini ya Mbak. Nggak pakai tali. Ini kan karena modelnya palet kan, nggak jahit. Jadi langsung. Tapi dalam pengaplikasiannya Mbak, ada nggak sih produk yang sudah jadi tapi mungkin keringnya kurang lama terus bau gitu? Nggak ada sih yang bau ya Mas. Nggak ada yang bau selama ini. Karena saya juga masih baru ya Mas, jadinya belum ini. Kalau yang bau tuh nggak ada. Insya Allah nggak ada, soalnya kita memang selalu ada obat sendiri nggak sih? Kalau obat sendiri itu nggak ada ya Mas, paling cuma finishing aja. Tapi kalau untuk bahannya kan kita pilih dulu toh Mas. Kalau yang jelek ya nggak dipakai gitu. Jadi ada penyusutan juga untuk bahan itu. Iya. Unik loh. Dan ini harus besar ini kayak gini nih. Kasian. Iya. Kadang-kadang saya berpikir ya mungkin nggak tahu kayak saya nggak pengalaman mungkin ya Mbak. Saya bandingkan home industry dengan sebuah platform perusahaan yang menengah lah. Gitu loh. Jenengan aja yang home industry seperti ini aja punya gagasan di mana rekrutmen pengrajin aja dari lingkungan sekitar. Iya. Benar nggak? Karena mungkin dalam alam bawah sadar jenengan bahwa tempat ini mendewasakan saya dan memberi rezeki saya, Jeta. Yeah. Tapi kenapa hal itu tidak berpikir ke platform-platform yang lebih besar? Saya cuma heran aja. Skala perusahaan besar, kenapa dia nggak ngambil dulu tenaga kerja dari lingkungan dulu? Yeah. Benar Mbak? Rata-rata kan opo-opo manajemen skop pusat. Yeah. Kan masa kayak warga situ kan juga butuh kelayakan juga. Yeah. Gitu, makanya ya kalau benar-benar orang lebih rigid untuk memilih produk, mungkin home industry itu adalah salah satu solusi ya Mbak ya? Iya, betul, salah satu solusi mengurangi pengangguran terutama, terus pemberdayaan masyarakat lokal sendiri ya, nanti kan dari lokal akan semakin melebar gitu. Itu jadi istilahnya orangnya sendiri dulu lah, istilahnya kita membantu itu ya sekitarnya dulu. Iya, gitu kan. Benar, seperti membenahi diri lah ya. Kalau dalam perjalanan hidup bisnisnya ini Mbak, pengiriman terdekat di mana dan terjauh di mana? Kalau pengiriman terdekat ya maksudnya di Jogja. Di Jogja. Kalau di Jogja itu mungkin nggak kirim ya, karena orang-orang datang ke rumah ngambil gitu Mas. Kalau dari Jogja sendiri, cuman mungkin ada juga yang minta diantarkan ya, ya udah tak antarin gitu. Paling ya cuman di ini aja Mas. Kasongan, Beringharjo, lingkungan Bantul ya. Kalasan kayak gitu aja, kalau Sleman gitu. Kalau keluar negeri kemana? Kalau keluar itu kita ke Nederland, yang utama Belanda. Ya Belanda, Nederland. Terus kalau di Asia itu di Thailand. Sih Mbak, ini Belanda order apa Mbak? Itu ya hampir semua produk home decor di order. Mau diapain di sana? Dijual lagi. Wedan. Ya. Jadi lebih ke B2B juga kita, buyer luar itu. Kalau seperti itu bisa dinamakan pasar bebas nggak Mbak?
gimana ya? Karena kalau apa ya? Kalau kerajinan itu kan nggak bisa art, nggak bisa. Nggak bisa di hak cipta kayak gitu. Kreativitas. Jadi di sana dijual lagi. Ya. Berarti SDM di sana tentang produksi itu kan sedikit sekali, bahkan tidak ada. Mungkin ya kan? Ya. Kalaupun ada mesti ya kosnya tinggi. Iya. Benar nggak? Iya. Oh, tak pikir di sana tuh dipakai. Ya, dipakai untuk yang beli. Untuk yang beli dibayarnya itu. Ya. Oh, oke. Kalau yang di Thailand jual lagi Thailand juga? Kemarin itu permintaan villa sih, Mas. Jadi untuk dipakai sendiri kalau itu yang di Thailand. Tapi kalau yang dekat-dekat itu biasanya kita retail, jadi lebih ke end user. Oh, langsung ya, tapi kalau yang kayak Eropa ke Amerika, Sydney itu B2B biasanya. Pernah ada kendala nggak sih Mbak pengiriman kayak gitu? Karena kan kadang-kadang orang mikir kue iki home industry atau kemaki kirim luar negeri gitu. Ya. Teman-teman sekitar atau saudara pernah nggak sih nyepelek lah apa yang jenengan sama garwan jenengan? Oh ya banyak sih nyepelek. karena mungkin di sekitar saya itu keluarga PNS gitu ya, nuan saya PNS gitu. Jadi maksudnya mungkin ngapa toh menjualan kayak gitu loh Mas. Jadi tapi saya nggak pernah mengindahkan hal seperti itu. Tapi berarti mental jenengan kuat. Apa tidak kuat? Dikuat-kuat. Tapi jadi semangat jenengan dalam usaha ini apa Mbak? Selain diri sendiri. Anak mungkin ya. Anak ya. Dan latar belakang saya sendiri mungkin Mas. Apa itu latar belakang? Ya mungkin kan kalau saya kan memang dari dulu itu tadi mungkin udah diceritain sedikit ya. Nggak sama orang tua langsung gitu loh. Dulu ditinggal merantau mereka di Kalimantan, saya dalam keadaan sakit ditinggal sama mbah gitu. Jadi sampai dewasa sampai sekarang ini ya udah apa-apa sendiri gitu. Istilahnya ya menurut saya mungkin ada perbedaan mungkin dengan adik-adik saya gitu yang apa-apa diturutin gitu Mas. Oh, tapi adik-adik sarang sama bapak ibu? Iya, sama orang tua sampai sekarang. Pernah nggak jenengan sanjang kenapa saya ditinggal? Pernah sih dulu, tapi kan kayak nggak digagas. Jadi ya wis lah. Wis istilahnya daripada saya itu orangnya daripada ribut nanti mah bikin anyal juga hati sakit udahlah wis biarin aja gitu. Tapi jenengan mengambil ilmu dari perilaku orang tua meninggal jenengan nggak? Karena saya punya analisa gini Mbak, orang tua melakukan banyak pertimbangan untuk menimbulkan sikap terhadap anak. Ya kan, bener gak? Yeah. Maka dari itu neng Jawa kuwi yen anak nomor loro mesti ki merkingkong. Bener gak? Merkingkong itu ngene iki. Yen pas gampang ya gampang banget, yen angel pol. Oh. Bener gak? Aku anak pertama ya Mas. Enggak, maksudnya ini kita ngomong dulu di sisi Jawa dulu. Yeah, mesti anak si nomor loro ki paling aneh, lucu lah. Iya, bener gak? Emang iya. Ya, itu kan. Nah, dari situ sebenarnya orang tua itu mungkin ini versi saya bukan saya ngayam-ayam jenengan. Orang tua memperlakukan Mbak dahulu mungkin ada sesuatu. Ya, yang pertama ada sesuatu itu. Ya kan? Ya. Ada sesuatu. Yang kedua mungkin secara gelegerin jenengan Mbak Siti, aku yakin Siti dadi wong gede. Ya amin ya. Positifnya mungkin itu ya, saya kan? Selalu berpikir positif sih Mas. Ya meskipun itu nggak gampang ya. Malah jadi curhat. Iya emang nggak gampang. Iya. Jenengan udah mulai menghilangi ngopo sih aku ndadak. Ya pasti punya dendam lah. Kalau dendam nggak sih Mas? Saya nggak suka dendam soalnya. Tapi ya mungkin kadang masih suka sakit hati. Nah ya podo wae. Tapi kan saya terus nggak melakukan enggak dendam itu kan apabila tidak terlampiaskan cukup di batin apa dua kan masih ada Allah itu. Kalau akhir-akhirnya udah enggak sih Mas? Udah karena saya ya? 2 tahun ini berarti. Ya, nggak tahu. Oke, terus. Ya, pokoknya intinya Mas? Lahirnya itu saya nggak mau gitu. Nah, tapi kadang bawahnya masih. Ketidakmauan jenengan itu atas dasar ya wis aku pengen dadi sing luwih HP apa emang wis ora lah leleh luwih gitu. Ya pengen jadi yang lebih baik Mas kalau. Iya. Oke. Untuk jadi lebih baik versi diri sendiri apa versi keluarga? Versi diri sendiri. Ya, tapi kalau bisa ya tetap bermanfaat untuk untuk semuanya toh Mbak. Ya. Tapi kan dimulai dari diri sendiri dulu terus keluarga gitu kan Mas. Tapi jenengan sama adik-adik akrab?
akrab semua. Di Jogja juga? Iya, kalau yang pertama di Jogja dia, kalau yang kedua di Bali dia udah kerja di ini. Tapi ya tetap semuanya, maksudnya nganunya kalau ada apa-apa itu ke saya gitu loh. Yang merasa dituakan. Apalagi yang paling terakhir itu kan ya Nun Sewu, yang terakhir sama yang terakhir itu juga keras kan Mas maksudnya. Jadi nggak ini gitu loh. Jadi kalau apa-apa ya mesti nganunya ke saya gitu loh. Nah itu poin positif lagi. Iya. Ya toh, jenengan seperti itu kan jenengan tetap langsam dan cenderung naik. Mereka yang dirangkulnya malah mumet dewe. Iya. Tapi Bapak Ibu di mana? Di Kulon Progo juga, cuman beda kelurahan kok Mas. Tapi beda kecamatan kita tinggalnya. Sering jenengan di sana? Ya, paling 2 minggu sekali, kalau enggak seminggu sekali gitu. Oke. Apa yang menjadi dasar beliau gitu ya? Unik ya? Itu tuh ya apa ya, aib ya Mas. Oh, ya enggak usah. Tetap ada tetap ya, ada pertimbangan ya toh. Saya pernah tanya sama teman saya yang mungkin kayak jenengan gitu loh Mas. Nah, tak suruh ini kenapa gitu. Pernah tanya sih pada saat itu. Mungkin malah lebih baik saya nggak tahu gitu harusnya. Tapi teman saya kan tadinya juga udah, aku kira pengen ngenainin ya wis sekarang kue koncoku kayak gitu ya wis, tapi yo dari itu mungkin ya malah jadi tambah sakit gitu kan istilahnya. Tapi saya nggak, ya wis lah pokok men yo akhirnya bilang gini pada akhirnya, jan wis ngene iki nasibe adewe iki, istilahnya kita itu hanya wayang manut dalangnya gitu loh Mas. Benar. Akhirnya ya udah intinya tuh nompo, kowe iki iso nompo ra karo kahanan iki. Ya insyaallah. Ya Masnya masih belajar kayak gitu loh Mas sampai sekarang ya. Jadi bisa mengikhlaskan semuanya atau biar apa ya istilahnya ya itu tadi itu memang garisnya udah kayak gini gitu. Benar sih. Tapi unik loh perjalanan jenengan ini. Tenan. Jadi jenengan seperti ini tuh juga nggak mudah loh. Jenengan ini asli nih malas ngomong, ya tak? Iya betul, introvert saya. Introvert. Wah ini kayak keran masjid ya. Dibuka situ, jos, apa bentuk. Karena sebagian yang saya lihat ungkapan jenengan itu satu dari pengalaman, yang kedua dari apa ya, rasa kebebasan jenengan. Iya betul. Ya tak? Itu sok tahu saya sih. Gitu. Iya, tapi memang benar. Aduh. Nah, terus ini Mbak, Mahendcraft itu office-nya di mana? Di Sentolo. Sentolo. Iya, kalau rumah galeri gitu, maksudnya galeri kecil ya. Tapi cuman rumah galeri ya namanya. Soalnya kan saya belum bisa bikin yang lebih ya. Nah itu ya cuma di rumah aja kalau kantornya. Tapi kalau rumah produksinya di Nanggulan, jadi beda. Nanggulan itu rumah mertua saya. Itu kan rumahnya lebih luas, jadi bisa digunakan untuk produksi, finishing di situ juga. Berarti warga-warga yang pengrajinnya di Nanggulan? Iya, Nanggulan dan sekitarnya. Kalau harapannya Mbak Siti terhadap keluarga, terhadap bisnis ini dulu lah, apa untuk ke depan? Ya pengennya ya bisnis ini bisa sampai besok pewaris terakhir gitu loh Mas. Karena kan saya perintis ya Mas, masih perintis, dan ternyata perjalanan perintis itu ya sangat tidak mudah. Apalagi tidak mulai dari modal nggak ada, maksudnya modal dari siapapun nggak ada investor, nggak ada ini awalnya, terus cuma modal nekat. Saya itu pada saat itu modal nekat, ternyata pengelolaan keuangan salah dari awal. Nah sampai sekarang juga masih benahin gitu kan Mas. Ya karena modal nekat itu tadi, terus akhirnya ya saya belajar akhirnya kumpul sama orang yang kayak Mbak Ayu kayak gitu-gitu, terus yang sama-sama ini yang vibesnya positif lah, sambil belajar itu terus lah intinya. Ya pengennya ya ini bisa besar, terus bisa sampai pewaris terakhir nanti. Amin. Biar lebih banyak orang yang intinya bisa lebih memberdayakan banyak orang. Jadi banyak orang yang mengalami manfaat dari usaha saya gitu loh Mas. Karena kan istilahnya intinya kita itu bermanfaat untuk banyak orang, dimulai dari keluarga sendiri misalnya itu. Terus intinya kayak gitu aja sih Mas. Pengennya ya bermanfaat gitu lah. Iya. Bermanfaat. Ya, orang luar nggak tahu ya untuk bangun ini perlu air mata ngeri gitu ya. Itu nggak perlu tahu juga mungkin. Kan orang taunya hasilnya gitu. Tapi kalau lihat kompetitor di Kulon Progo selain jenengan siapa? Ada banyak lagi? Sekali. Banyak sekali. Ya bahkan pewaris Mas. Ya kadang ya hati saya kayak wah
enak ya sing iya. nerusin gitu Kelingannya biyen meneh mesti. Enggak sih, enggak biyen. Sekarang ya masih mereka ya, tapi ya enggak apa-apa lah, apa namanya? Mungkin sekarang saatnya kita perintis, maksudnya masih perintis bernganu dengan mereka yang sudah pewaris. Jadi pewaris anak-anak mereka itu udah jadi pewaris gitu loh, Mas. Yang seusia saya itu udah pewaris gitu. Sedangkan kita masih perintis ya nggak apa-apa. Maksudnya rezeki itu udah ada sendiri jalannya, udah tidak tertukar lah gitu ya, Mas. Masuk. Jadi ya udah ini aja. Malah kadang saya mikirnya ngapain jadiin kompetitor, kita kolaborasi aja. Nah, gitu. Betul. Jadi misalkan ada kapasitas besar, nggak mungkin kan dari SDM kita itu bisa sendiri gitu. Nah kadang kita juga harus jurah ke sana, bisa nggak bikin ini, gawe case segini, kamu bagian sana segini gitu. Ya yang mau aja Mas, kalau nggak mau ya monggo gitu aja. Oh gitu ya, karena pola pikir jenengan wis semele, kemudian garwane semele, jadi ya penak lah mensikapinya tuh Mbak. Ya itu kalau orang memandang. Wang Sinawang. Iya, Sawang Sinawang, betul. Tapi apabila gini Mbak, panjenengan disuruh memberikan kiat ataupun motivasi buat generasi sekarang ini, karena generasi sekarang ini kan jujur dia lebih pintar, dia lebih fleksibel, dia lebih gampang menerima gitu. Kira-kira kiat-kiat nopo mawon saking Mbak Siti yang bisa memotivasi generasi sekarang untuk membangun sebuah bisnis seperti jenengan, yang dimana di dalam membangun bisnis itu kan ada beberapa konflik, ya kan? Kita harus menyisihkan konflik itu dan concern di bisnis itu. Apa mawon kira-kira menurut panjenengan? Ya yang jelas itu pantang menyerah ya Mas. Jadi mentalnya harus nggak boleh dikit-dikit lembek gitu. Maksudnya kita harus pantang menyerah. Ya intinya kalau saya yang tak anuin itu sama apa ya? Keikhlasan, bukan keikhlasan, mungkin kelegowoan gitu loh Mas. Istilahnya bukan mengalir aja ya Mas, tapi ya harus eling lan waspada. Ya gitu intinya. Gitu kan. Itu aja sih, karena mungkin kan Gen Z sekarang itu mutungan kayak gitu-gitu kan. Mutungan. Iya sih. Ya mungkin itu negatifnya, tapi kan positifnya mereka pintar, digitalnya lebih melek gitu kan Mas. Gitu. Tapi jenengan mensikapi enggak dengan era sekarang itu sebenarnya bukan era kemajuan? Ya. Apa dari apa coba? Ya dari teknologi mungkin ya Mas ya. Itu sebenarnya kita itu dikondisikan dalam sistem kemunduran. Iya. Benar kan? Seperti kembali lagi kalau kita mengkoreksi dari hal kecil, kita lebih percaya apa yang kita bawa dengan diri sendiri. Coba sehari nggak pegang handphone bisa? Enggak. Nah, udah. Iya kan? Benar kan? Kayak gitu. Walaupun dengan perkembangan zaman, dengan tatanan kata, modernisasi, globalisasi, cuman yang saya selalu bilang ke saudara-saudara saya dan adik-adik saya itu gini, orang lama itu tidak perlu seribet itu untuk hidup zaman dahulu. Simbah kita mungkin bapak panjenengan, ibu, sopo wae lah simbah putri. Tapi kenapa orang sekarang nggak mau belajar sebentar lah noleh ke belakang, gitu loh, bahwa ada kehidupan yang sederhana, yang simpel, yang ora kakean peting sing dek iki umure malah dawa lan uripe suwi. Bener nggak Mbak? Bener nggak? Kayak gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong sama generasi sekarang, dibilangnya ya kamu nggak ngerti aku sih, gitu kan? Iya, bener nggak? Gitu. Dalam hatiku wong kene iki wong lawas sih pengen sinau kowe kan gampang, tapi kowe coba sinau koyo aku gitu loh karaku. Saya cuma takut aja gitu, generasi sekarang ini kan karena pikirannya banter tapi hatinya cilik. Iya betul. Gitu toh Mbak? Iya. Gitu. Jadi kan takutnya ya iso ngomong raso nglakoni susah. Betul. Iya, maka dari itu. Kalau gini Mbak, kembali lagi ke CV jenengan. Proyek terbesar selama ini? Orderan Mas. Orderan terbesar. Orderan terbesar ya berdasarkan kuantitas itu kuantitas. Ya Mas. Itu 1 bulan 3.000 pieces pada saat itu. Ya. Campur atau enggak? Itu mix ya. Mix Jadi ya? Mix itu mungkin ada yang 1 basket isi 4 kan biasanya memang 1 set itu isinya 4 kayak gitu kan. Terus ada basket lain yang kecil-kecil kayak gitu. Keranjang-keranjang biasanya Mas yang keluar tuh. Ya. 3.000 pieces. Iya.
Dikirim ke? Itu kemarin ke Netherlands. Biasanya yang besar-besar itu ya keluar. Luar negeri ya? Yang Indonesia nggak ada? Ya Indonesia paling ratusan aja ya Mas ya. Oh. Ratusan, ya ribuan paling maksimal 1.000 ya. Itu dikonsumsi apa dijual lagi? Itu dijual lagi. Biasanya kita kerjasama sama PT. Jadi istilahnya kayak kalau di tempat saya itu ada PT yang khusus untuk ekspor gitu loh Mas. Tapi ekspor khusus home decor, furnitur kayak gitu. Tahu. Nah, itu mereka biasanya kerjasama dengan pengrajin kayak kita gitu. Dicampurin kabeh pengrajinnya gigi beda-beda lah pokoknya. Ya. Anu buang ngono gitu kan? Ya kayak gitu. Tapi saya biasanya nggak langsung dapat dari PT-nya, cuman dari om saya kadang, terus kadang ada yang lain juga. Itu ya kita cuman bantuin. Nah, paling bagiannya cuman 1.000 kayak gitu. Tapi yang sendiri kemarin ada yang 3.000 itu. Kayak banget loh gitu loh. Ya, itu dalam 1 bulan. Nah, itu pas kejar-kejaran pada waktu itu ya. Lihat. Ya kemana Mbak kok kejar-kejaran? Iya, maksudnya kan. Oyak-oyakan waktu. Walah. Tak pikir nih dia ya kejar-kejaran. Karena sempat mendekati Lebaran Thomas. Pengirim ekspedisi ya. Ya, nah itu kan luar negeri kan nggak ini Lebaran apa enggak kan? Nggak kan ada. Ya. Nah, maksudnya nggak kontainernya kan waktunya monggo gitu. Maksudnya sudah ditetapkan waktunya gitu. Nah terus nanti lelah ya Lebaran. Jadi orang-orangnya juga itu kita juga harus ngereh-ngereh. Ayo ketulung dibantu gitu loh. Nah itu. Kendalanya pada saat itu dilalah pas itu. Tapi tertolong. Ya alhamdulillah tertolong. Sebenarnya kita udah terlambat Mas kontainernya, tapi aku nggak tahu ya pada saat itu aku udah panik terus. Aku cuman ya Allah, aku udah awes lah pokoknya aku pasrah sama Allah gitu. Setelah itu ada kabar kontainernya mundur, alhamdulillah itu ya itu yang menolong itu. Aku nggak tahu ya apa namanya. Aku yakin aja lah sama Allah gitu pasti ada jalannya gitu. Iya. Kok iso mikir kayak ngono, Mbak? Nggak tahu ya mungkin karena udah tingkat kepasrahan terakhir ya. Berat. Karena kan kita kalau udah telat ya udah kita nanti bisa didenda berapa kali lipat kan Mas kayak gitu. Iya ya, soal kepabeanan ya dokumennya ya. Walah, berarti jenengan tuh selain sebagai pelaku usaha, jenengan juga suka belajar tentang sebuah metode kehidupan yang baru belajar. Gitu. Karena menurut saya benar juga orang bisnis itu harus punya rasa neng rasa itu juga. Dan KB didominasi ego kan juga ya nggak imbas baik lah ya Mbak ya. Kayak gitu. Tapi dalam perjalanan jenengan ini orang tua mendukung? Alhamdulillah sih mendukung ya Mas. Soalnya ya pokoknya dulu pengennya saya PNS ya. Saya udah istilahnya. Tapi jenengan ngapunten, guru itu bukan PNS berarti? Bukan. Jadi itu masih honor gitu loh. PHL. Honorer gitu ya. Dulu banget pas sebelum sekarang kan saya nyambi bekerja di kecamatan itu, tapi kan sebagai pendamping lapangan gitu loh. Itu. Ya itu ya orang tua ya udah terima, soalnya kan saya udah nyambi kerja. Mungkin kan mereka pikir Pak sama instansi gitu kan. Tapi kan masih kontrak gitu ya Mas. Nah, ya suami kan udah usaha ini, saya bilangnya gitu ya. Ya alhamdulillah ya mendukung aja. Tapi ya maksudnya cuma sekedar mendukung gitu maksudnya. Ya, terus nggak ngaruh ke misalnya lebih ngaruh ke kemana-mana Masnya gimana usahanya kayak gitu enggak terlalu, kalau ketemu nggak terlalu bahas itu sih Mas. Diminum dulu Mbak. Santai. Seru. Kalau aku lebih ketawa-ketawa Mbak. Unik. Neng ketawanya kira tuh iya. Ya soalnya itu tadi introvert. Iya jadi apa ya? Eneng paribasan Jawa kuwi lambiku ra iso ngomong yang ketemu wong sing kleru. Iya. Tapi lambiku bakal ngomong yang ketemu wong sing pas. Berarti kan kita berbicara pun sebenarnya nganggo rasa. Gitu Mbak? Iya. Ora iso kita, kuwi wong pinter terus kita kudu bloko suto ya, kowe iki sapa? Gitu Mbak. Aduh. Tapi dalam produksi jenengan pernah mengalami kendala nggak Mbak? Banyak sih Mas kendala. Enggak kendala yang simpel aja Mbak. Dalam artian ukuran tidak sesuai, terus habis itu barang sudah dikirim tidak cocok dan dia dikembalikan, dimana kita rugi lah pada dasarnya. Kalau alhamdulillah selama ini kalau kerugian tuh nggak terlalu banyak banget ya Mas. Ya karena HPP-nya rendah. HPP-nya tinggi Mas. Oh tinggi? Iya, Craft itu HPP-nya tinggi. Jadi laba itu kalau orang DP 50% itu belum nyampe HPP. Oh iya Pak? Iya. Jadi Mbak, aku main logika karo kowe Mbak. Iki rego piro? Itu harusnya set 3 ini. Kalau set 3 itu kita jualnya, ini kan yang bagian paling kecil.
Itu kalau dijual mungkin sekitar 25 kalau paling kecil. Ini 25. HPP-nya berapa? Ya sekitar 15 sampai 18. Hah? Itu iya, jadi marginnya kita itu kecil. Margin 40 berarti? Enggak nyampe, 38. Ya enggak nyampe juga. Margin maksimal paling tinggi 30%. Itu baru margin. Belum labanya. Labanya. Iya. Oh. Ya jadi ya mindsetku ini tadi selawe, HPP-nya itu 12.000 mindsetku. Enggak nyampe. Enggak bisa. Nah, malah enggak nyampe. Enggak bisa. Belum nyampe HPP kalau 12 gitu Mas maksudnya. Makanya kalau ada orang yang nawar tuh kadang kita juga agak kesel kan, maksudnya bukan karena nggak cuma bikinnya susah, tapi HPP-nya aja belum nyampe kadang gitu loh. Tapi ya namanya customer kita harus kan gimana baiknya ngomongnya. Ternyata juga tinggi juga ya Mbak. Aku baru tahu loh. Ya, margin 30% tuh kalau craft kayak tempatku itu udah tinggi banget. Maksudnya bukan tinggi banget, maksudnya udah lumayan gitu loh Mas. Maksudnya udah termasuk tinggi. Kalau sampai maksudnya itu margin maksimal ya Mas. Karena per produk itu beda-beda marginnya. Jadi ada yang nyampe 30, ada yang nyampe 20 cuman gitu. Jadi kita makanya. Jadi setiap produk sama dimarginkan 30? Enggak beda-beda. Oh kayak ini juga beda? Iya beda. Ini beda. Tergantung besaran? Tergantung ukuran, sama bahan, sama estimasi pengerjaan waktunya. Semakin kecil ukuran, semakin sulit. Semakin sulit, makanya semakin mahal dia. Semakin cilik semakin larang malah. Jasa pembuatannya ya Mas. Kalau ya berarti harga jualnya dong. Harga jualnya ya tetap bisa kita tetap bisa mengefisiensi harga jual, cuman untuk jasanya tetap mahal. Jadi mahal, kita ya. marginnya sedikit gitu loh Mas, semakin kecil semakin sedikit marginnya. Oke. Yang ini harga berapa nih? 20. Kalau dijual ke umum kan 20 sampai 25 bisa, tapi kalau ini tetap HPP-nya di angka 14-15. Kalau reseller kan 15 tuh Mas. Kalau ini kan kita bisa untung karena kita memakai sisa bahan. Jadi sisa bahan yang tinggal sedikit itu kita jadiin souvenir kecil-kecil gitu. Biar nggak istilahnya buang-buang bahannya. Bahannya nggak dibuang juga, dikelola untuk bahannya itu Mas. Sisanya kita kelola lagi gitu istilahnya. Kita jadiin coaster, kita jadiin pokoknya yang kecil-kecil lah yang bisa dijahit gitu. Nanti. Iya. Oh gitu. Iya. No loh, tenang nak. Kayak ngerti aku serius Mbak, aku nggak pernah kepikiran bahwa aku pikir tadi rotan. Oh iya, memang orang-orang itu ngomongnya rotan Mas ke kita itu, jadi kayak brandingnya itu malah ke rotan gitu. Tapi akhirnya saya edukasi reseller saya, ini bukan rotan Mbak, ini Seagrass gitu. Karena orang taunya Seagrass itu rotan gitu. Padahal kan itu pandan laut bukan rotan gitu. Oke. Yang Mbak itu tadi apa? Mendong. Itu enceng apa? Enceng gondok. Itu apa itu? Enceng itu juga sama Mas, bahan serat alam juga. Dia kan kalau enceng gondok kan di kali-kali gitu, di air-air gitu kan. Air tawar. Nah, itu sama juga, tapi kita itu hanya untuk tambahan. Jadi kita variasi. Bukan variasi, maksudnya kalau ada yang minta dibikinkan ya tak bikinkan gitu. Kalau enggak? Enggak, iya. Kenapa? Karena fokus utama kita di pandan laut sama pelepas sama mendong dan itu 3 itu. Nah, ini pandan laut. Ini pelepah pandan laut ini. Ya. Mendong di. Mendongnya nggak bawa kayaknya. Bedanya apa Mbak? Nah, itu kok ada kerang? Oh iya, ini variasi aja sih Mas nih. Ini variasi, biasanya orang minta pakai variasi kerang kayak gitu juga bisa divariasi. Oh ini pandan laut dan sintetis ya Mbak? Iya, mendongnya kebetulan nggak bawa ya Mas nih. Iya. Oh ini ada variasi gini. Ya itu. Kreatif serius. Ini kalau orang seni seneng banget ini. Iya. Itu Mbak? Iya. Ini produk jadi nggak ada, produk ngendi? Kayak Kalau di tempat saya, sentra saya kan kebanyakan yang keranjang-keranjang tadi loh Mas, karena kan memang sentra tempat saya itu kerjasama dengan PT yang ekspor tadi, PT di Bantul gitu, di Sleman, Gunung Kidul kayak gitu. Jadi kebanyakan keranjang-keranjang, kadang wall decor yang besar-besar gitu. Nah, kita yang maksudnya masih berjalan sendiri gitu kan, belum kerjasama dengan PT kayak gitu itu, pengennya maksudnya kita masih sendiri gini, dijual sendiri gitu, ya berusaha menciptakan sesuatu yang simple tapi murah. Maksudnya bisa dijangkau gitu loh Mas. Itu makanya kita bikin produk yang kecil-kecil juga. Iya, kreatif loh, serius kreatif Mbak. Heran aku tuh ngeliat. Ini ada katalognya nggak sih Mbak?
Ada. Ada? Coba nanti tak lihat. Ya. Aku tuh seneng dan tertarik produk lokal itu karena saya belajar banyak dengan produk lokal. Maksudnya dengan keterbatasan seseorang untuk membuat dan punya niat untuk berkembang itu kan. Wah, yang dikorbankan bukan hanya uang, perasaan. Iya, betul. Ya Pikiran. Kan, pikiran, ya kan? Gitu, makanya kalau ada UMKM sampai dia go internasional, seneng banget kan jenengan. Masih belajar Mas ya? Enggak. Belum, tapi kita belum langsung juga sih Mas untuk. Iya, masih ada masih ada. Stakeholder lah gitu kan. Tapi paling nggak sudah sampai sana tuh ampuh loh Mbak. Ya, masih belajar juga ini. Pengennya bisa sendiri langsung gitu Mas, tapi kan kadang kita modalnya itu kadang kan sebenarnya nggak boleh sih Mas yang mikir apa-apa modal investor. Itu. Ya, dia join operation. Betul. Nah itu kita gitu. Sedang, kalau investor kan keuangannya manajemennya harus baik. Nah kita masih belajar di keuangan itu Mas. Karena memang dari awal karena kita learning by doing kan, jadinya belajar sambil jalan. Ternyata ada kesalahan, ternyata di manajemen keuangan ada salah. Nah itu kita masih kesalahan apa yang temukan? Ya biasa tuh Mas, kalau awal itu dulu maksudnya pribadi sama usaha masih dicampur gitu loh dulu itu. Oh, oke. Berarti DC50 pribadi nego 15 kabeh di aku DTD. Ya dulu kan kayak gitu. Mungkin karena ini dengan omset kali ya. Terus lupa gitu loh Mas. Sampai lupa ini sakjane iki HPP-ne piro, bahannya piro itu dipisah, jangan dipakai semua gitu. Istilahnya dulu belum paham antara margin dan laba itu apa, belum paham. Tapi putrane Mbak udah bisa ngerti mama kerja gini, udah pengen tahu gitu caranya gawe gitu. Kalau anak saya itu kalau caranya gawe nggak pernah tanya, cuman dia selalu melihat. Jadi maksudnya kan di rumah kan juga ada yang bikinnya. Jadi dia bisa sendiri gitu loh Mas. Kadang-kadang pas kita finishing dia yang ngelem juga gitu. Terus jemurin dia yang bantuin ngangkat-ngangkat, bantuin jemurin, bantuin nata. Kalau pameran juga pernah selalu saya ajak. Jadi tahu saya negosiasi dengan orang kayak gitu-gitu, misalkan dia yang nggak teke gitu, misalnya ngerakitan sambil ngapain lah, itu dia biasanya ngerekam sendiri dia. Segitunya jenengan ngajarin ke anak? Sebenarnya saya nggak ngajarin sih Mas, tak loske aja karena kan masa anakku masih belajar kan, masih bermain, masih 7 tahun. Kelas 1 kan masih masanya bermain ya. Jadi betul. Saya loskan aja gitu, maksudnya cuman kalau misalkan kita drop bahan, yaudah ikut, misalnya daripada di rumah kan anaknya tuh gabutan gitu loh Mas. Jadi kalau nggak ada temen dia pasti HP gitu. Takutnya kan, padahal kalau HP satu hari itu tak batasin 20 menit 2 kali gitu. Jadi 10 menit aja sebenarnya. Kalau main PlayStation. Ya memang harus kayak gitu kan Mas, biar nggak ini gitu loh. Ya. Tapi kalau ada temen dia lebih ke teman gitu, dia lupa dengan semua kayak gitu, lupa. Jadi lebih tak iniin, kalau yaudah ikut ngedrop bahan, yaudah ambil karpet, yaudah ambil ini gitu. Ya saya niatnya ya cuma ngajak aja, siapa tahu anak saya bisa merekam gitu. Ya, merekam caranya. Tapi pernah tanya nggak, manggil jenengan ibu apa bunda? Ibu. Ya. Bu, kenapa tuh bu kok usaha iki? Pernah nggak tanya gitu? Apa ya? Kalau tanya itu belum pernah ya. Cuman kalau tanya, misalkan kan saya cuma di rumah, terus sambil nganuin dia, terus di depan laptop gitu, atau nulis-nulis orderan misalnya gitu. Mungkin cuma tanya, Bu, ibu tuh kerjanya ngapain toh kayak gitu. Masih tanya gitu sih sebenarnya. Jadi nggak tahu, mungkin ya udah paham mungkin jualan kerajinan atau apa, tapi mungkin belum terlalu ini dia. Tapi kalau harapan Mbak Siti terhadap putra jenengan apa Mbak? Ya kalau harapan anak saya sih ya semoga anak saya menjadi anak yang sukses dan soleh. Amin, aja ya. sih Mas. Amin. Suksesnya itu soleh gitu loh Mas. Jadi ada juga sukses yang non sewu mungkin ya belum soleh itu mungkin malah jauh. Malah gitu, jauh gitu. gitu. Ya terserah dia mau jadi apa. Saya tidak berharap dia meneruskan usaha, tapi ya tak loskan aja. Besok misalkan ini ya mungkin ya besok pasti ada jalannya, mau diteruskan ke siapa yang mau meneruskan gitu kan, rencana mau iya lagi sih. Mas. Yang penting kita kasih pengetahuannya Mbak ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya terima kasih Mbak Siti atas waktunya, atas ceritanya, atas pengalamannya juga, memberikan pandangan positif buat saya supaya dalam mensikapi atau membuat sebuah usaha itu kan kudu hati-hati. Iya betul. Ya kan, ojo gor didelok senenge, tapi didelok atine lan lakune juga. Gitu Mbak. Sebelumnya makasih ya Mbak Siti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.